Itu kayak kepengen sowan, pengen kayak kangen terus kayak gitu Kangen kan dengan ya, Pak kayak kangen Sudarsono ya. ya. Ini kok perasaannya nggak enak banget ini. Ya saya ngomong sama Om Ahwan ini, perasaannya kayak nggak enak banget Om. Nah, kebetulan saya ke tempat teman, adalah teman namanya Mas Amir ya. Itu aneh ya, kok nggak kencing-kencing. Waktu itu saya tangani pakai metode totok punggung waktu itu. Hmm. Pakai metode totok punggung, saya panaskan dulu tangan saya ya, terus saya berdoa ya kayak yang tadi Kayak saya, tadi ya. ya sudah mulai kencing kencing kentut kentut kayak gitu. Mau Oh. terus saya bagian bagian perut lah, saya urut ke bawah, itu bagian lambung lah, titik Hmm. lambung itu saya urut ke bawah sampai saya putar itu kan. Nah, Caranya emang mutar sih kan, metodenya kayak gitu saya nah, nah. pelajari. Itu sudah mulai enakan, sudah bisa berdiri alhamdulillah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidi dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sepuh ing batin enom ing lahir kasban hikmah. Alhamdulillah di momen kali ini di podcast Kasban Hikmah saya kedatangan tamu yang apa ya, penuh penuh nilai hikmah dalam kehidupan, dan beliau ibarat senior saya. Monggo perkenalkan nama diri panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwito, asal saya dari Kebumen. Umur ya? Umurnya berapa? Umur sekitar 40-an tahun. Facebooknya namanya apa, Pak? Gelagah Wulung. Gelagah Wulung. Ini yang punya akun Facebook Gelagah Wulung. Ya ini yang bersangkutan. Mas Gelagah Wulung enaknya ya. Biar lebih terkenal Gelagah Wulungnya dibanding siapa? Parwito. Parwito. Waduh, enggak. Mas Parwito sekarang domisilinya di mana itu? Di Kebumen. Di Kebumen. Iya. Dulu sempat di itu ya, luar Jawa juga ya. Di Riau, tepatnya di Siak. Siap. Iya. Siak Sri Indrapura. Mencari kitab suci juga. Enggak. Ya hanya dulunya sih cuman niatnya ingin silaturahim ke mertua lah ya. Mm-hmm. Kebetulan mertua waktu itu sedang sakit, Mm-hmm. jadi keluarga dari saya ingin menjenguk ke sana. Oh, Karena gitu. sudah lama memang nggak pernah silaturahim, karena ya jarak lah yang agak menghalangi. Mbah Gelagah Wulung. Nah, jenengan kan apa? Praktisi, ibarat itu senior saya. Jam terbangnya itu lebih tinggi. Ibarat uyah itu luwih asin dia. Di rumah sudah ada padepokan apa atau majelis apa? Kalau padepokan sih belum ya, insya Allah mohon doanya sekiranya mungkin bisa menyediakan tempat untuk orang-orang yang ingin ikhtiar. Masya Allah. Ikhtiar Mudah-mudahan ya, mungkin dari segi pengobatan atau apa pengobatan. sesuai dengan kemampuan saya. Hmm. Monggo para pemirsa, khususnya sedulur sepuan yang punya kelebihan rezeki, minta nomor rekening beliau, titip amal. Beliau lagi merintis suatu wadah untuk apa? Wadah untuk mengikhtiari kesehatan untuk orang lain ya, tempat ya. Iya. Paguyuban atau ya majelis lah, tempat untuk menolong orang lain, pengobatan, lalu tertulung dan yang lainnya. Untuk sementara ini kan belum ada tempatnya ya, Pak. Iya. Itu di rumah atau panggilan kalau? Kalau saya sistemnya kadang panggilan, ada juga yang ke rumah ada. Mm-mm. Jadi menyesuaikan dengan waktu aja. Oh gitu. Sering-seringnya itu pengobatannya pengobatan medis atau keluhan non medis Kalau yang saya selama ini kalau saya sih yang sering itu ya medis ya, terutama ya. medis ya. Ya biasanya kayak orang kecapean atau orang sakit apa yang ngilu atau apa, itu biasanya kayak gitu.
Mungkin para pemirsa orang sekitar Kebumen mau silaturahmi kan jenengan dengan tujuan minta diikhtiari. Ibarat kapasitas jenengan itu basic keilmuannya itu pengobatannya seperti apa, Pak? Pijet kah atau terapi apa gitu? Pijat, terapi, sama setrum listrik bisa, insya Allah. Strom Ya, listrik, lalu pijat, pijat, kalau bekam bisa lah, bekam, insya Allah bisa. fastu Pas itu saya belum berani. belum berani. Apa pengobatan pakai api itu? Apa istilah namanya? Oh, itu teman saya. Oh, teman saya. Belum bisa itu berarti. Bisa, cuman mungkin saya belum optimal di teknik itu sih. Hmm. Ya baru belajar lah dikit-dikit. Kalau ibarat ruqyah atau mungkin basicnya dari asma ataupun dari Al-Quran ada? Kalau ruqyah saya belum. Hmm, Kalau mungkin asma pun enggak lah, saya enggak berarti emang arahnya plur ke medis ke ya. medis ya. Monggo sedulur yang lain yang dari Kebumen mau silaturahim nambah seduluran dengan Mbah Gagah Wulung atau sekedar minta kopinya beliau. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Kalau bisa ya bawa kopi juga kan. Nah, insya Allah disediain. Nah, nomor WA-nya berapa, Mbah? 0877 0877 7458 7458 2552. 2552. Area sekitar rumah jenengan ibarat mungkin daerah Kebumen, ciri apa, area terdekat tandanya apa, Mbah? Mungkin ada bangunan tertentu menuju ke rumah jenengan atau dekat masjid atau dekat sekolahan atau apa? Kalau masjid ada lah. Ya, masjid ya pasti ada ya. Ma Maksudnya mungkin kalau itu kan bisa serelok lah. oh, Serok. Oh, Iya, istimewa. bisa serelok. WA dulu, WA Mbah dulu Admin bisa. jangan lupa ya. WA dulu, Serok langsung ya. Wis rasa. Oh, iki masuk iki Gang Piro? Omahku lah. Nggih. Bismillah. Mbah, jenengan sekarang sudah kurang lebih juga masuk dunia jasa tetulung dan pengobatan. Mungkin dulu jenengan belajarnya di mana saja itu, Pak? Mulai dari awal kalau bisa. Awalnya itu saya kan aslinya itu tukang syuting lah ya. Tukang syuting ya, kayak pengajian, kayak Mm-mm. mantenan. Nah, awal-awalnya waktu itu saya sama bos saya itu kan, Mm-mm. beliau seorang terapis, Ya nyuting, ya ya duwe nyuting, studio, iya. ya terapis. Ya waktu itu dia sudah dipeseni sama abahnya untuk terapi. Lah, kebetulan waktu itu beliaunya malah sedang kurang enak badan itu awal-awalnya. Oh, awal itu ya masuk ya. Awal-awal Nah, ya. terus Nah, habis itu kok dia nyuruh saya itu, nyuruh Hmm. saya untuk coba bang, saya di terapi ini saya agak nggak enak badan ini. Terus saya dibawa ke lokasi yang agak sepi, terus Iya. saya pijit-pijit dia gitunya. Loh, kok ilmunya masuk? Kok bisa kayak gitu? Padahal saya nggak ada basis mijat atau apa, nggak Itu ada. sudah belajar belum? Belum ada. Oh, Belum belum ada ada. sama sekali saya belajar. Berarti oponone sak isone. Ya, iya, saya sebisanya saya gitu. Lah kok sampean bisa gitu, bilangnya tuh. Ya enggak tahu saya. Ya udah nanti saya tak ajarin secara detail bilang gitu. Terus perkembangannya bagaimana? Ya alhamdulillah setelah saya pijit-pijit sesuai dengan arahan beliau kan, Hmm. mendingan sampai pun beliau bisa mijit abahnya itu. Berarti itu titik keyakinan awal kali dasar jenengan mau masuk dunia tetulung itu. Iya, emang dari arahan beliau juga. Oh, gitu. Sampean bisa loh ini bang, untuk kayak mijit-mijit ini bisa. Mungkin untuk bisa tertolong sesama ini. Hmm. Ya akan saya usahakan. Yang penting belajarnya serius. Dunia pengobatan, dunia penyakit non medis itu kan kadang di luar nalar logika, Pak ya. Setelah itu apakah cukup dari keyakinan itu atau belajar lagi di daerah mana atau pada siapa gitu? Kalau belajar lagi ya tentunya iya ya. Ya. Kayak adalah ikut pelatihan-pelatihan itu. Ya Nah, sesuai arahan beliau juga. Ini mm, saya besok ada pelatihan, sampai ikut ya. Saya ikuti. mm. Pelatihan di sini juga ikut ya? Ya termasuk di sini juga. Sesuai arahan
Ya, Seingat nulangnya lah. seingat saya momen ketika waktu ada program sosial ruah ya, bulan ruah, 1 bulan sebelum Ramadan itu ya. Iya, Beliau itu ikut pelatihan itu dari Riau dulu iya dari menuju ke Riau. sini ya. Iya. Ternyata langsung sampai sekarang di Jawa terus. Allah ya karim. Mungkin dari perjalanan jenengan berarti kan ketemu orang yang apa ya bahasanya itu dalam kehidupan itu punya laku atau keilmuan. Mungkin ada sosok sosok guru yang menginspirasi dalam hidup jenengan atau apa ya itu wajangannya itu bahasane nak bahasa saya itu majleb neng jero ati atau bahasa lain itu manjing. Ada sih, beliau ada. Dan memang beliau itu kalau memberikan wejangan itu benar-benar merasuk ya di hati itu. Namanya Pak Sudarsono, orang Banjarnegara. Beliaunya sudah almarhum. Pak Sudarsono. Ya, almarhum. Mohon Oleh doanya. untuk pemirsa Semoga husnul khotimah. amin Ya, amin amin karena beliau itu orang baik. Saya yakin beliau itu husnul khotimah. amin amin. Ya, kita bacakan Fatihah untuk beliau dulu ya. Eh, wa ila hadrati abaina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa akhwalatina wa matina wa masyaykhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati man kanatil qira'atu wa tilawatu lahu Bapak Sudarsono. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Iya. Shiratal ladzina. Oke. Petuah hikmah yang sampai menjadikan jenengan itu apa ya? Punya hubungan batin yang sangat kuat itu sama beliau. Awal kalinya bagaimana ceritanya seperti itu? Dulunya itu awal-awal saya ketemu beliau itu kan ada acara syutingan lah ya di daerah Semarang waktu itu. Oh, jenengan nyoteng ya? Iya, Terus? sama Bahara Suge juga. Udah siapa? Bahara Suge. Oh, Dan saya dikenalkan oleh beliau itu kan. Coba kalau ada masalah bilang sama Pak Sudarsono. Saya Oke. ngobrol Ah, sesama orang ngapak kan mm, cepet nyambung itu kan. mm. Dari keluhan ini itulah. Dan beliau langsung menangani dan memberikan wejangan ya emang secara detail juga sih. Memberikan arahan-arahan kayak pitutur-pitutur kayak gitu. Welcome ya. Berarti kan sebelumnya kan jenengan enggak kenal. Jenengan apa? eh ingin lebih kenal lebih dalam, lebih dekat lagi, beliau welcome ya langsung ya. Iya, oh itulah kehebatan beliau itu. Hmm. Hebatnya beliau di situ. Jadi walaupun nggak kenal, mungkin kalau di daerah saya sesama orang ngapak itu lebih klop gitu lah. Oh, Ngobrolnya lebih enak itu kan. Beliau orang mana, Bah? Banjarnegara, Jenengan orang Kebumen ya? orang Kebumen kan tetangga Oh itu. iya, padha ngapak-ngapak ya. Sama ngapaknya. Iya, lanjut. Mau dikenalkan nama apa? Mas apa Alhawan? Iya dari beliau AA, dikenalkan. Coba ngobrol sama Pak Sudarsono Pak itu. Sudarsono. Ya. Saya ngobrol ya ceritalah keluh kesah apa yang saya emang ada di hati unek-unek kayak gitu. Dan beliau memberikan wejangan di kehidupan ini memang yang namanya hidup setiap orang punya masalah. Ya. Dan masalah satu orang dan yang lain memang berlainan. Dan beliau itu memberikan wejangan agar kita mungkin bersabar Ya. untuk menyikapi kehidupan ini. Kalau boleh tahu, tidak memaksa ya. Kalau boleh tahu, waktu itu sampean punya masalah apa? Kok sampai pingin kan jenengan baru kenal sama Pak Sudarsono. Kok mau-maunya ingin curhat sama beliau? Waktu itu saya punya masalah dengan adik saya ya. Adik saya itu ya kayak
kena gangguan ya mungkin non medis lah, saya kurang Iya. tahu. Makanya dari itu saya tanya ke beliau itu kan. Ah, Dan memang ada katanya, hmm. dan sudah berlarut-larut hampir 8 tahunan. Oh, Dan gitu. sama beliau langsung ditangani. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh lah, Sudah bisa sembuh. dibilang sembuh ya. Hmm. Mungkin saya dan pemirsa yang lain ingin tahu lebih detail faktor apa yang menjadikan jenengan itu punya ikatan hubungan batin yang sangat kuat sama beliau, atau kejadian apa itu? Kejadian tadi sudah yang pertama ya, tadi Ya, masalah desa saya ini ya. iya, iya. Yang kedua memang saya ngambil keilmuan dari beliau. Oh, belajar sama Ya beliau. belajar sama beliau, dan insya Allah saya ilmu beliau saya istiqomahkan insya Allah. Oke, kayak belajar sama beliau. Mungkin ada satu kasus yang di situ ada sampean, juga ada Pak Sudarsono. Seakan-akan saya mengerjakan ini membelajari sampean. Pernah enggak momen seperti itu? Kalau itu dari pandangan saya aja ya. Iya, monggo. Waktu itu ada mungkin kawan beliau ya, Heeh. kawan beliau itu sedang menerapi, Heeh. dan melalui video call beliau itu menghubungi Pak Sudarsono itu. Oh, gitu. Iya. Kebetulan waktu itu memang saya sama kawan saya itu sedang sowan ke situ. Mm-mm. Nah, Pak Sudarsono itu langsung membantu beliau itu yang kawannya itu Mm-mm. langsung di depan mata saya, Lewat video call. video call ya. Iya, terus? Ya secara sukarela beliau membantu. Disitulah titik awal saya ingin belajar seperti itu. Jadi menolong orang itu nggak pandang bulu, Siapa saja. siapa saja, selagi itu baik. Dan saya lihat waktu itu kejadian nyata itu memang beliau langsung menangani secara apa adanya, sesuai kemampuan beliau. Dari kejadian itu langsung seakan-akan Ada saya kretek di dalam hati. Oh iya, mungkin dari tindakan beliau itu memberikan pelajaran buat saya itu, Mhm. bahwa menolong orang itu nggak pandang bulu dan nggak ada embel-embel di belakangnya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya mudah mengucapkan. Prakteknya ya. Ya prakteknya yang susah itu nah. Ya kadang kita orang yang namanya hidup bermasyarakat kan ada embel-embel awal lah itu lah. Mengucap ya seikhlasnya. Ya, ada itu sudah lain itu ceritanya itu seikhlasnya dan sepantasnya. Nah itu sudah nggak masuk. Enggak masuk ya. Nggak masuk. Kalau beliau itu benar-benar menolong orang, kalau menurut saya sih emang ya monggo gitu kan, nggak terlalu mengharapkan kayak gitu, emang orangnya kayak gitu beliau itu. Berarti gini. Ya mungkin kita sebagai praktisi yang menuju ke senior dan jam terbang lebih tinggi. Garame ben uyai ben rada asin. Kudune ya kita juga harus punya usaha sendiri ya. Ya betul. Yang intinya jangan mengandalkan pemberian dari orang ya. Betul. Harus ada usaha yang memang berjalan untuk ya Menopang. material di kehidupan keluarga kita. Saya sambil belajar, Mbak. Kurang lebih kan saya buka ini. Jujur, kadang ya lillahi ta'ala, kadang ya ini astagfirullah. Ya itu tantangan sih ya. Heeh. Tantangan, dan itu pasti terjadi. Ke setiap praktisi itu pasti terjadi. Saya pun seperti itu. Kadang habis mijat, oh ini mungkin amplopnya segini itu ya. Itu nanti ada yang ada yang ngelawan itu, ada yang memperingati. Tips, Mbak. Udah lah, nggak Iya. usah dipikir kayak gitu. Masya Allah. Terus? Nanti rezeki kan nggak harus dari orang itu, Mm. dari orang lain. Itu bisikan atau kayak masuk dalam pikiran seperti itu? Ya mungkin bisikan atau apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya kayak gitu aja, langsung spontanitas. Mbah, tips untuk praktisi yang baru-baru ini, Mbah. Kalau bahasa amplop, Mbah, bagaimana cara menyikapi biar niatnya lurus juga berkah, Mbah? Ya sesuai yang saya katakan tadi ya. Hmm. Kalau mau nolong aja, nggak usah mikirin kayak gitu. Nggak kepikiran, Mbah? Ya kepikiran, ya nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Lillahi ta'ala. Itulah yang namanya kalau di Kasebon katanya ya, tulung tinulung. Iya. Nulung, ya udah
tolong aja. Seumpamanya nanti dianya nggak sembuh, ya itu urusan Urusannya. Allah lah, bukan Iya, urusan kita. Kita hanya menolong dia sesuai dengan keilmuan kita. ya itu kan ibarat kayak motivasi, tapi prakteknya juga harus butuh perlawanan, Mbah. Perlawanan ya. Perlawanan juga ibarat piye carane ikhlas. Atau mungkin awal-awal kali saya, piye carane lali. Carane wis kemringat wis menggah Ya, menggih. saya pun mungkin masih dalam tahap berjuang masalah itu ya. Heeh. Ya untuk terus berusaha memperbaiki hati biar kita bisa ikhlas sih gitu. Oke. Karena kata ikhlas itu kan susah emang. Ya ikhlas ya. Ada aja ya bisikan untuk berpikiran untuk masalah material itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Untuk ya merusak suasana atau merusak iman kita itulah. Oke. Mengharapkan sedikit tapi kita lupa yang besar itu nah. Siap. Jenengan kan menganggap nyun sewu, menganggap Pak Sudarsono almarhum ya sebagai orang tua dan guru ibarat yang sangat dekat. Oh, kalau beliau itu saya anggap ya guru, ya teman, ya saudara, pokoknya semuanya lah. Jenengan saudara ya guru ya pokoknya dekat Ya banget ya. orangnya itu nggak pernah anggap sampean itu murid saya atau sampean itu mungkin di bawah saya, nggak pernah. Jadi Berarti kan kalau ngobrol pun ya fair itu sesuai dengan apa yang ada sama beliau itu nah. orang spesial lah Ya di spesial. jenengan. Terakhir ketemu beliau kapan lah? Terakhir udah lama sih. Waktu beliau sakit pun saya hampir tidak tahu itu. Sakit itu kurang lebih berapa bulan atau tahun? Sakitnya itu kalau nggak salah sekitar 2 bulanan. 2 bulan dari sini, dari ini. Oh enggak, waktu sebelum meninggal. Sebelum Ceritanya meninggal bagaimana? Monggo. ceritanya itu kan beliau pembuat konten juga kan. YouTube juga. Iya, apa kayak di status WA itu loh. Oh, ya, story. Ya story ya gitu. Hampir tiap hari itu ada postingan beliau dan saya komen nih. Saya komen, beliau pun jawab. Ya. Ya fair ya, kayak saya nggak tahu kalau beliau itu sedang sakit. Nggak gitu. tahu. Iya. Nah, pas ada kawan saya ngobrol, katanya Pak Darsono sakit Om, tahu nggak? Lu nggak tahu, orang saya chatan dari kemarin juga masih balas kok, masih balas dan kayaknya nggak ada masalah ya. Coba di video call itu, saya video call, kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi sampean chat balas ya? Balas biasa, cuman waktu saya video call badannya tambah kurus, orangnya terbaring lemah. Itu yang ngangkat beliau atau keluarga? Langsung beliau. Ya pertama mungkin istrinya cuma dikasihkan ke beliau kan. Loh, sakit apa Mbak, saya bilang kan. Ini saya ya beginilah. Nah, disitulah kayak apa, hati saya itu rontok itu nah. Kebetulan emang mungkin dari finansial saya belum bisa ke sana, belum bisa sowan ya. Itulah kayak sampai sekarang masih sesak terus terang. Kayak menyesal lah. Kenapa enggak waktu itu aja aku langsung ke sana itu. Kondisi Mungkin beliau tambah kurus, tambah drop ya. berbaring. Oke. Lalu jenengan tahu beliau kan tambah drop. Ya. Setelah tahu kondisi beliau, mungkin ibarat umumnya sih mendoakan ya. Kalau ada mungkin rezeki sedikit ingin hormat atau sowan ke sana ya. Lalu perkembangan ke Pak Sudarsono bagaimana? Waktu itu sekitar habis saya video call terakhir ya. Iya. Sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan. Jarak video call langsung ke 2 bulan itu. Iya, ke 3 bulan itu saya adalah teman yang lumayan bisa lah. Hati saya itu kayak kepengen sowan, kayak kangen terus kayak gitu kan. Ya kayak kangen ya. Ini kok perasaannya nggak enak banget ini. Ya saya ngomong sama Om Ahwan ini. Perasaannya kayak nggak enak banget Om. Nah, kebetulan saya ke tempat teman, adalah teman namanya Mas Amir ya. Mas, saya kangen sama orang ini. Kondisinya kemarin itu sakit. Coba tolonglah gimana caranya biar saya tahu. Sama beliau itu dia bisa terawang rupanya. Iya. Nah, beliau itu ngomong, ya ini mohon maaf ya. Dia bilang kayak gitu, mohon maaf.
mungkin ini saya saja yang salah ya. Seperti itu kan nggak pasti ya. Hasilnya kayak gimana ya? Saya lihat beliau itu sudah diliru pakai kain jarik itu nah. Jadi jenengan sama Mas Amir ya tadi. Iya sama Mas Mas Amir minta tolong, ini tolong lihatkan beliau. Iya. Jawabannya bagaimana? Sudah ditutup pakai kain jarik. Dan beliau pun ngomong, Mas Amir ngomong, ya mudah-mudahan ini saya aja yang salah. Terawangan Nah, saya semoga salah gitu. Iya semoga salah. Terus saya semakin nggak enak hati kan. Kok hasilnya gini gitu. Kayak gitu. Apain perasaan apa itu? Yeah. Terus saya nekat sama Om Alwan kan, datang ke Banjarnegara. Ke rumah beliau. Iya, ke rumah beliau. Beliau kan jadi security juga kan di Iya. sekolahan, dan tinggalnya beliau itu memang di situ. Di area sekolahan itu. Iya, di dalam sekolahan. Waktu saya datang ke situ memang tempat tinggalnya itu sudah dibongkar. Duh, terus? Nah, saya tanya sama tetangganya, mohon maaf Bu, ini Pak Darsonya kemana ya? Pak Darsonya sudah meninggal Mas. Itu kayak ketibanan apa? Jarak minta tolong Mas Amir ke sampai datang ke sana berapa minggu, Bah? Sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 2 bulanan lah. Orang saya tanya ke tetangganya itu habis di 100 hari. 100 hari? Iya, habis 100 hari. 3 bulan berarti, Pak Bro? Iya, sekitar gituan. Sudah ke makam beliau? Belum. Memang waktu itu saya datang sana kan malam. Jadi untuk ke tempat keluarga beliau pun saya sungkan, takutnya ganggu. Masalahnya dari pihak kami pun itu tidak diberitahu, tidak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar. Gitu. Bah, Insya Allah. Ya manusia gitu Pak ya. Hanya meninggalkan peninggalan kejadian kebaikan pada sama manusia Pak ya. Nilainya di situ. Ya semoga kita bisa meniru sepak terjang akhlakul karimah Pak Sudarsono. Langsung keilmuan beliau, berhubungan, bermasyarakat, bersosial sesama teman atau tetangga. Ya minimal kita mendekati lah beliau, seperti beliau. Oke, Mas Glagah-Wulung. Mas Glagah-Wulung itu sudah di Kebumen berapa tahun setelah ikut pelatihan di Kasbah Al-Hikmah dan berbagai pelatihan. Mungkin nama jenengan juga ditenar di masyarakat sekitar. Kalau tenar mungkin belum ya. Viral mungkin. Belum lah. Karena saya mainnya itu yang orang saya sambil-sambilan lah. Jadi kalau ada yang minta tolong saya tolong, dan saya enggak memprioritaskan ke situ. Memang saya banyak yang ngomong harus fokus. Nggak bisa juga. Kita sistemnya di sini ya niatnya insya Allah menolong lah ya. Iya betul. Nggak memprioritaskan seperti itu. Yeah. Jadi kita ya harus punya usaha yang lain. Dan memang harus cari nafkah lah kalau orang bilang itu. Bah, dari berbagai pengalaman jenengan. Itu kan tadi bahasa tamu. Kalau kita sudah buka kayak gini kadang ono sing minta tolong arahnya negatif kayak tadi, mungkin contoh detailnya pelet ataupun santet dan yang lain-lain. Kalau jenengan kan arahnya pengobatan dan tertulung, mungkin ada beberapa kasus yang jenengan tangani ikhtiar atas izin Allah jodoh, yang itu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa, menjadi pelajaran pemirsa semua. Menolong orang ya pernah lah, sekitar jadi kayak orang kita itu emang harus standby sih 24 jam. Kadang malam-malam dibangunin ya jam 2 lah, itu hampir 5 kali berturut-turut kalau nggak salah itu. SOS berarti Mbak. Darurat saja. Ya untungnya orang dekat aja yang nggak jauh ya. Orang jadi sekitar ya. Tinggal lompat aja itu. Memang posisinya dia itu kayak entahlah kena sawan atau kesurupan, saya enggak tahu itu. Ceritanya bagaimana itu, Mbak? Ya tahu-tahu kayak kejang-kejang kayak gitu. Dia awalnya itu jam 2 gitu. Jam 2 malam itu. Saya dibangunin. Kang itu ada yang kayak gitu. Saya datang ke situ. Memang posisinya sudah kejang-kejang. Iya.
dan agak sedikit berbusa lah, mungkin saya bilang sawan ya. Oh gitu. Saya sedikit ambil inisiatif lah ya. Ya pertama saya doakan, Iya. doakan biar dia cepat sembuh. Lewat minuman itu. Berdoa, doa terus saya terus bikin minuman ya kan, Iya. pakai air putih ya, pakai air putih. Terus saya kasih, kalau di saya belajar di Kasepon juga kan, pakai Iya. daya ilahiyah itu kan. Heeh. Terus sama ayat-ayat lah dikit, walaupun ngeratul nggak jelas itu kan. Intinya kan kita hanya minta kepada Allah aja kan. Betul betul. Saya kasihkan ke dianya tuh, sambil saya praktekkan pijat pijat refleksi kan, refleksi akupresur kan. Hmm. Sekitar mungkin ya 15 menit lah, berangsur-angsur sembuh. Oke. Walaupun mungkin belum maksimal, tapi adalah perkembangan. Mungkin ada beberapa pemirsa yang kasusnya sama, mungkin dapat musibah seperti itu ya. Posisi kejang-kejang, di mulut ada busanya, lalu jenengan datang berdoa. Ya, bagaimana waktu itu doanya, Mbah? Doanya yang apa ya, Allahumma rabbana si adhibil basa isfi antasafi la sifaan sifa uka sifaan yughaziru sakoman. Kalau nggak salah itu sebetulnya. Boleh pelan-pelan, Mbah. Saya ki enggak hafal Aduh, itu. saya bahasa Arabnya kacau ini ya. Iya, enggak apa-apa. Mungkin salah ya. Ya, Bang. Cuman niat saya memang waktu itu berdoa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adhibil basa isfi antasafi la sifaan sifa uka sifaan la yughaziru sakoman. La yughaziru lah mungkin ya. Saya lupa. bagi peruqyah itu familiar. Ah ya itu. Sampai hafal sudah malah. Enggak hafal. Oke, setelah doa itu, mungkin ibarat seorang praktisi yang melihat tayangan ini bisa mencontoh, atau pemirsa atau yang menonton ini salah satu tetangga atau saudaranya kasusnya sama, kejang-kejang berbusa. Lalu mungkin dia mau praktek sendiri lah gitu. Kalau kata ustadz saya yang ngajarin itu ya, itu nggak harus kayak gitu sih, kayak nggak harus posisi kejang-kejang. Mungkin bisa dimulai dari setiap kita mau menerapi orang. Oh gitu. Iya, mau menolong orang atau mungkin menjenguk orang sakit pun bisa pakai doa. Berarti itu luas ya. Cuma luas. Tadi percontohannya di pas penanganan seperti itu ya. Iya. Tapi manfaatnya yang tadi yang dibaca sama Mbah Bagabuluh itu ternyata sangat luas, Mbak. Saya tidak tahu itu. Atas izin Allah tetap ya. Jangan doa, lalu apa yang dilakukan lagi? Waktu itu memang saya agak pijit ya, bagian tengkuk sini, dua ya, sini. Terus saya pelisir ke belakang nih, ke bawah sini. Terus di bagian sini, tengah sini nah, di bagian belikat. Terus saya afirmasi apa, visualisasi itu, membuang energi negatif yang ada di tubuh dia itu, membuang jauh-jauh. Kurang lebih berapa menit itu? Mulai terapi pemijatan area sini ya? Iya. Titik 3 ini ya? Ke bawah Ya. Terus? Sekitar 15 menit. Ya. Hampir setengah jam lah. Setengah jam itu sudah mulai tuntas. Sudah, anaknya sudah bisa bangun dan sudah mulai bisa diajak ngobrol. Oh, alhamdulillah. Atas izin Allah, setelah itu bisa bangun ya? Iya, bisa bangun. Cuma keluhan sedikit-sedikit masih ada? Ya, agak pusing. Agak pusing ya? Pusing ya. Belum terlalu nih ya? Sama sudah mendingan, sudah sadar ya? Iya. Ingat, suatu bacaan bisa sangat luas atas kekuasaan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak apa-apa. Ini sambil syuting juga ada video call dari keluarga. Itu jauh-jauh dari Kebumen, Mas Bro. Masalahnya dari kemarin ini belum pulang. Saya janjinya cuma sehari Tahunya di sini acaranya bertambah. Bertambah. Ya. Dan podcast ini itu tanpa jadwal, tahu-tahu ayo. Iya. Ya, silakan ya, kalau memang berguna lah. Kalau memang berguna bisa diambil hikmahnya, silakan. Amin. Saya membantu sebisa saya. Oke. Mbah, kasus yang kedua, Mbah. Tadi kan satu kasus ketika jenengan dimintai tolong jam 2. Orang kejang-kejang. Sekarang kasus yang kedua yang jenengan tangani bagaimana itu, Mbah? Yang kedua sebenarnya lucu ya. Kalau bilang saya lucu. Awalnya bagaimana itu? Dia itu praktisi loh. Kawakan pula, senior pula. Oh, senior jenengan ya? Yang ngajari saya pertama kali pijat.
Oh gitu. Ya, Wah, sekitar jam 4 apa ya? Saya di jam 4 pagi atau sore? pagi, Oh jam ya, jam 4 pagi. sebelum Waktu subuh itu ya. memang saya belum belum bangun lah ya. Hmm. Jam 5 saya angkat, "Bang, ini Abi ya nganu sakit kayak apa angin duduk atau Oh gitu. Jantung koroner. mungkin Angin angin duduk. duduk lah, Iya angin benar duduk benar. ya, angin duduk saya bilang angin duduk ya. Mungkin Jam kalau ruqyah itu namanya Rihul Ahmad. ya mungkin. Ya, Nah, saya langsung ke lokasi. ya, Kebetulan lokasinya lumayan jauh itu. iya siap. Sekitarnya adalah mungkin berapa ya, 5 kilo lah. Mm-mm. Dari rumah jenengan ya. Dari rumah saya. Ya tunggu sebentar ya. Saya datang ke sana. Memang posisinya dia sudah beringan lemas kayak sesak nafas kayak gitu. Berarti posisi Padahal itu sudah beliaunya mohon maaf ya, Mm-mm. dia sudah diakupresur, sudah pakai apa itu akupunktur sudah. Nah, dari katanya sih dari malam memang sudah kerasa sudah nggak enak badan. Dari sore malah dari sore sudah nggak enak badan. Oh gitu. Terus Dan dianya pun sudah banyak minum katanya. Jadi kayak rasa haus, eh, terlalu haus kayak gitulah. ah, ah. Sangat haus yang sangat. Bahkan beliaunya itu sudah minum air itu 5 gelas gede itu. Nah. Itu kok Oh. nggak kencing, pun nggak keringatan. Oh gitu. Terus Itu aneh saya pikir. Itu aneh ya. Kok nggak kencing-kencing. Waktu itu saya tangani pakai metode totok punggung waktu itu. mm. Pakai metode totok punggung, saya panaskan dulu tangan saya, ya. Terus saya berdoa ya, kayak yang tadi Kayak saya, tadi ya. iya ya. Dan di sini saya nggak pakai air rupiah, saya karena saya nggak Mm. bisa. Mm. Cuman langsung saya tangani sampai ke sekitar jam berapa ya? Dari jam 5 sampai jam 6 dia sudah mulai kencing kentut kayak gitu. Mau Oh. terus saya bagian perut lah, saya urut ke bawah itu, bagian lambung lah, titik Mm. lambung itu saya urut ke bawah sampai saya putar itu kan. Ah, Caranya emang mutar sih kan, metodenya kayak gitu saya ah, ah. pelajari. Itu sudah mulai enakan, sudah bisa berdiri alhamdulillah waktu itu. Sudah Posisi jenazah datang itu berbaring ya. berbaring memang sebenarnya itu cukup fatal sih kalau untuk angin duduk ya. Ah, Setahu saya ah, ah. cukup fatal. Harusnya jangan sampai berbaring telentang itu. Seharusnya bagaimana? Harusnya Duduk. dudukan aja. Oh gitu. Iya. Kita mijat pun harus duduk. Hmm. Dan jangan lupa tangan kita harus dipanaskan dulu untuk angin duduk itu. Dengan cara apa? Ya Memanaskan. bisa digosok-gosok Oh atau gitu. bisa itu lah pakai alat terapi yang inframerah itu kan. Ah, ah, ah. Nah, itu. Oh pakai lampu itu. Nah, ya itu. Hmm. Padahal di situ sudah ada disediain juga. Sudah ada ya. Iya, belum ada perkembangan sampai pagi itu. Ah. Jenengan datang jam 4 Jam tadi. 5 saya datang jam 5. Jam 5. Iya. Jam 5 langsung saya kerjakan di situ pakai metode totok punggung tadi kan. Sekitar jam 6 sudah bisa kentut, sudah bisa bahan angin, mohon maaf ya. Ah, Bahan angin terus bisa kayak buang air kecil kayak ah, gitu. ah. Sudah agak enakan. 5 Cuma gelas besar berarti Mbak ya. iya 15 liter itu loh nggak keluar. Itu dari sore itu. Dari sore ya. Iya. Normalnya jarak Sudah berapa sering jam? kencing itu Iya, iya. harusnya. Itu Mem- aja penanganannya sampai jam 8 baru tuntas waktu itu. mulai dari jam 5 itu. Dari jam 5. 3 jam ya, lumayan. Ya. Yo, tangan saya itu dan emang orangnya itu ekstra sih. Oh, oh, wongnya lemu. Oh, Ya gendut. lumayan, Masya lumayan. Allah. Monggo para pemirsa silakan silaturahim untuk konsultasi. Mungkin praktisi-praktisi yang jam terbangnya masih kurang atau ada keluarga ataupun tetangga yang punya keluhan. Mungkin bukan hanya itu saja, penyakit yang lain juga bisa konsultasi beliau. Tadi nomor WA-nya dicatat eh, pada waktunya keilmuan kayak gini, pengobatan, tertulung itu sangat sangat bermanfaat bagi kita. Karena namanya manusia pasti juga ada sakitnya kan itu. Ya betul. Nah, Dah, udah gagal belum? Mungkin ada kata-kata yang sangat ditunggu oleh sedulur kasukan yang lain atau pemirsa yang kata-kata itu menginspirasi, mengandung hikmah dalam kehidupan. Sebagai praktisi ataupun mungkin terapis
sekiranya kalau kita memang mau menolong aja. Jangan kita berharap untuk masalah materi. Karena yang datang kepada kita itu tidak pernah tahu beliau itu siapa. Bisa jadi itu mungkin utusan dari Allah ya, untuk ujian kepada kita, untuk mengamalkan ilmu kita. Dan dari dari keadaan beliau itu kita enggak pernah tahu orang kaya kah, orang miskin kah. Jadi kita kalau bisa ya jangan mengharap lah. Kalau dikasih ya kita terima, anggap saja kita doakan amal beliau itu. Jangan dianggap dia bayar kita. Jadi langsung kalau ya ini saya terima, mudah-mudahan jadi amal sampean. Pemurnian niat berarti Pak ya? Iya, pemurnian. Pemurnian niat sudah sejalur dengan tertulung itu. Dan itu bisa jadi amal beliau juga untuk untuk membayar sakitnya dia. Masya Allah. Ya. Mungkin dengan itu dianya sedekah kan, memberikan kepada kita. Yang namanya sedekah kan bisa menghilangkan bala itu ya. Iya. Sedekah min dafil bala ya. Iya. Langsung kata mutiara, kata hikmah khas ngapak Bah. Apa ya? Ini dari tadi bahasanya belum ngapak semua ini. Dan kalau njaluk tulung ya tulungan. Tapi aja njaluk bayaran. Ben Gusti Allah bae sing bayar. Gusti Allah yang bayar guys. Kowe luwih kang ari sing mbok terima. Kang ari wong kuwe. Dadi sing lillahi ta'ala lah. Pancen angel sing wong ikhlas kuwi angel. Tapi kan kita bisalah berusaha, ora jarek, ora omong nurutin nafsu tok. Kabeh-kabeh kayak Gusti Allah sing ngatur. Kita kuwi wong sing ora bisa ngapa-ngapa, Gusti Allah sing kuasa. Aja dianggap dhewek duwe ilmu sing tembung kasare ya mumpuni atone rumangsa sekti lah. Gusti Allah kuwi sing luwih sekti. Tanpa kuasanya Gusti Allah kita ora bisa ngapa-ngapa. Nyong tuh. Nyong ya kita. Oh kita. Kita sebutkan semuanya. Oh iya, siap. Terima kasih nasihatnya. Ya Allah. Kurang lebih kita pintar-pintar ngambil hikmah dari kejadian proses kehidupan yang dialami Mbah Gagah Wulung. Di setiap kejadian, di setiap kehidupan pasti ada hikmahnya. Mari kita ambil sisi kebaikan menjadi motivasi kebaikan kita agar tambah baik dan semua dapat ridhonya Allah. Amin. Terima kasih Mbah Gagah Wulung atas Sama-sama. kerawannya. Sama-sama. Saya tunggu pada pekannya untuk Amin. mungkin sama tim Kasepuan mau meliput ke mohon doa Padang. semuanya ya, mohon doa dari Amin. sedulur Kasepuan Al Hikmah khususnya. Insyaallah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.